Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemodelan proses bisnis akademik Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Bacaan awal Pauta. Sebelumnya, apa itu BPMN? BPMN adalah Business Process Modeling Notation, yang merupakan sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis di dalam sebuah bisnis proses diagram atau BPD. Teknik aliran pada BPMN sama persis dengan activity diagram pada UML. Tujuan dari BPMN adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis baik untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis dengan menyediakan notasi yang intuitif bagi pengguna bisnis, namun mampu mewakili proses semantik yang kompleks. Lalu ada juga dari program studi teknik informatika. Jadi program studi teknik informatika merupakan salah satu program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Selain teknik industri, teknik elektro, manajemen informatika, mekatronika, jaringan dan multimedia, tetapi untuk manajemen informatika sekarang sudah diganti menjadi sistem informasi. Lalu sejalan dengan visi dan misi dan tujuan universitas, program studi teknik informatika berharap pada tahun 2014 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan dengan masa studi yang cepat, siap bekerja secara profesional, handal dan berkompeten di bidangnya, guna mendukung perkembangan teknologi informatika yang ada serta menjadi pusat referensi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun metode dalam penelitian ini, yang pertama ada pengumpulan data-data penelitian yang berasal dari berbagai sumber informasi seperti dokumen proses bisnis dan wawancara hasil observasi kepada pihak-pihak terkait dengan kegiatan akademik di Prodi Teknik Informatika. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari referensi melalui buku dan internet mengenai proses bisnis dan BPMN. Yang ketiga, analisis domain studi kasus. Studi kasus dilakukan di Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo dengan mengambil lokasi penelitian di lingkungan teknik informatika. Dapat dilakukan serangkaian analisis terhadap domain studi kasus. Analisis dilakukan terutama dengan melibatkan adanya perubahan pelayanan akademik terkait dengan proses bisnis yang telah ada. Yang keempat, analisis masalah. Pada bagian ini dilakukan analisis masalah berdasarkan hasil analisis domain studi kasus. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya Ada di video selanjutnya. And I'm always gonna hold on. Baik, untuk proses bisnis yang pertama yaitu proses bisnis perkuliahan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada proses pelaksanaan perkuliahan melibatkan aktor, di antaranya adalah sekretaris prodi, admin prodi, dosen, dan mahasiswa. Pertama kali dimulai dari sekretaris prodi dengan menyusun jadwal perkuliahan. Setelah jadwal dan ruang perkuliahan selesai dibuat, kemudian admin prodi membuat daftar hadir dan BAP. Dosen membuat silabus, GPPP, SAP, dan bahan ajar. Setelah dokumen tersebut selesai dibuat, pada saat perkuliahan mahasiswa menandatangani daftar hadir dan dosen menyampaikan kontrak kuliah kepada mahasiswanya. Dosen menyampaikan materi dan mengisi BAP serta melakukan verifikasi daftar hadir mahasiswa. Kemudian perwakilan dari mahasiswa dan dosen menandatangani BAP setelah kegiatan perkuliahan selesai dilaksanakan. Dan proses yang terakhir yaitu admin prodi akan merekapitulasi daftar hadir mahasiswa dan BAP. Pada evaluasi kedua, indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan adalah pemodelan proses bisnis kerja praktek yang meliputi pengajuan kerja praktek dan pelaksanaan serta tugas akhir yang meliputi pengajuan proposal tugas akhir dan pelaksanaan tugas akhir dengan BPMN.
Untuk peta proses bisnisnya akan dijelaskan oleh teman saya. 오직 너로 완결된 이야기를 Alur proses bisnis dari pengajuan proposal tugas akhir. Aktor yang terlibat dalam proses pengajuan proposal tugas akhir adalah mahasiswa, bagian akademik, koordinator tugas akhir, koordinator bidang minat, dan dosen pembimbing. Proses pengajuan tugas akhir diawali dari mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan tugas akhir, yaitu lulus minimal 120 SKS dan lulus KP, dan sudah memprogram tugas akhir dalam KRS. Setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya adalah proses pengajuan dosen pembimbing. Ada beberapa pilihan dalam menentukan dosen pembimbing. Pihak perguruan tinggi memperbolehkan mahasiswa untuk mengambil dosen pembimbing dari luar perguruan tinggi. Jika dosen pembimbing mengambil dari luar perguruan tinggi, maka mahasiswa harus mengurus surat pengantar pengajuan dosen pembimbing 1 di bagian akademik. Kemudian mahasiswa mengajukan persetujuan dosen pembimbing 1 dari luar perguruan tinggi. Selanjutnya, koordinator tugas akhir menandatangani surat pengantar pengajuan dosen pembimbing 1 dan mahasiswa menyerahkan persetujuan bimbingan atau Form B pada dosen pembimbing yang bersangkutan. Setelah menentukan dosen pembimbing, proses selanjutnya adalah menyiapkan dan melengkapi form A dan B dan transkrip yang kemudian diserahkan ke bagian koordinator tugas akhir untuk disetujui berdasarkan transkrip KRS, Yakat, dan beban dosen. Setelah disetujui, maka mahasiswa bisa menyusun proposal tugas akhir dengan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing masing-masing. Kemudian, mahasiswa mengajukan form AB, transkrip, dan proposal dan melengkapi administrasi ke koordinator bidang minat. Setelah mahasiswa mengajukan form, maka selanjutnya koordinator bidang minat mengadakan seleksi kelayakan tugas akhir. Setelah dinyatakan layak, maka selanjutnya koordinator tugas akhir menetapkan jadwal dan penguji seminar tugas akhir untuk mahasiswa. Setelah jadwal seminar keluar, selanjutnya mahasiswa menyiapkan berita acara seminar, form revisi proposal tugas akhir, kopi 5 proposal, dan slide presentasi, dan menyiapkan tembusan jadwal seminar ke dosen pembimbing. Mahasiswa melaksanakan seminar tugas akhir secara terbuka. Jika proposal disetujui, maka mahasiswa melakukan revisi proposal selama maksimal 2 minggu, melengkapi dan mengumpulkan form proposal tugas akhir ke bidang minat koordinator, kemudian menyerahkan form revisi tersebut ke koordinator tugas akhir. Koordinator tugas akhir mendata mahasiswa tugas akhir berdasarkan form tersebut. Dan langkah terakhir setelah revisi adalah mahasiswa mengerjakan tugas akhir dengan dosen pembimbing. Jika proposal tidak disetujui, maka mahasiswa kembali menyiapkan dan melengkapi form A, B, dan transkrip. Remember when I told you no matter where I go. Untuk yang ketiga, ada pemodelan BPMN proses bisnis pelaksanaan TA, yaitu di sini itu melibatkan 5 aktor, diantaranya adalah mahasiswa, bagian akademik, koordinator TA atau tugas akhir, lalu koordinator bidang minat, dan dosen pembimbing. Pada alur pelaksanaan TA, mahasiswa yang sudah melakukan seminar proposal melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 minimal sebanyak 6 kali. Dosen pembimbing memonitor bimbingan dan menyetujui daftar sidang TA. Jika dosen pembimbing merasa belum siap untuk melaksanakan sidang TA, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan kembali. Jika dosen merasa siap, maka mahasiswa harus mendaftar dan melengkapi persyaratan sidang TA. Mahasiswa menyerahkan buku TA, jurnal rangkap 5, dan 1 map untuk diserahkan di bagian akademik. Kemudian koordinator TA akan menerima form fotokopi bukti pembayaran, dan koordinator bidang minat serta dosen pembimbing akan menerima jadwal sidang. Mahasiswa menyiapkan berita acara sidang TA dan menyiapkan bahan presentasi, dan kemudian melakukan pelaksanaan sidang TA.
Kemudian dosen pembimbing dan dosen penguji akan memutuskan apakah mahasiswa tersebut lulus TA atau tidak. Jika tidak, maka mahasiswa harus melakukan prosedur dari awal kembali. Namun jika lulus, maka dosen pembimbing menyerahkan form berita acara kepada koordinator TA dan mahasiswa menyelesaikan revisi buku dengan jangka waktu maksimal 2 minggu. Setelah selesai melakukan revisi, kemudian mahasiswa meminta persetujuan revisi buku TA dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Koordinator TA akan menerima form revisi buku TA dan mengumumkan hibah buku teks kepada mahasiswa yang lulus sidang TA. Mahasiswa mengumpulkan buku TA revisi, CD laporan, dan proyek TA ke bidang minat, prodi, perpustakaan, dan dosen pembimbing. Kemudian koordinator TA akan mengumumkan nilai TA. Setelah mahasiswa mengetahui nilainya, maka mahasiswa dapat mendaftar yudisium dengan melengkapi persyaratan. I told you I found my way back home.